Setelah menghabiskan waktu hampir 17 jam di udara, pesawat pribadi New Pacific Group itu pun mendarat di Bandar Udara Internasional Leonardo da Vinci tepat pada pukul 1 dini hari waktu setempat. Udara dingin Italia langsung menyapa Jingga saat ia keluar dari pintu pesawat. Hati Jingga terasa berbunga-bunga jika ia tipe wanita yang periang. Mungkin saat ini ia sudah melompat kegirangan karena begitu bahagia telah menginjakkan kaki di luar negeri untuk pertama kalinya. Dulu Jingga sama sekali tidak berani bermimpi pergi ke luar negeri sebab hal itu mustahil baginya. Jingga menuruni tangga pesawat dengan hati-hati, namun tiba-tiba kakinya tergelincir. Davin yang ada di belakang Jingga tidak sempat menahannya. Jingga nyaris terjatuh. Andai saja Vincent tidak menahan tubuhnya di depan, Jingga jatuh ke pelukan Vincent. "Bu Jingga, Anda baik-baik saja?" "Oh iya, aku baik-baik saja, terima kasih." Vincent masih menahan Jingga yang belum mendapat keseimbangan. Namun saat Vincent menatap ke belakang Jingga, ia terkesiap begitu melihat mata bosnya menyala-nyala di tengah gelapnya malam, persis seperti mata kucing. Tatapan itu hampir membunuh Vincent. Ubun-ubun Davin berasap. "Lepaskan istriku," desis Davin seraya menyingkirkan tangan Vincent yang memeluk Jingga. Lalu Davin kini memeluknya dengan sebelah tangan. "Vincent, ucapkan selamat tinggal pada gajimu bulan ini." Jingga terhenyak. "Dev, kamu mau apain gaji dia?" Menahannya. "Kok gitu? Vincent sudah menolong aku loh." "Jangan khawatir, Bu Jingga." Vincent tersenyum menenangkan. "Hal seperti ini sudah biasa terjadi, tapi hati Pak Davin sebenarnya baik. Beliau nggak pernah tega menahan gaji saya. Kali ini aku serius," tegas Davin mendelik tajam. "Dev," Jingga tak habis pikir. Ia lalu memeluk lengan Davin, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan, membuat Davin seketika menegakkan punggung. "Please jangan galak-galak dong. Kalau Vincent gak nolong aku, sekarang aku pasti sudah cedera." Davin menghela nafas panjang. Pelukan Jingga dan kata-katanya barusan membuat Davin tak bisa berkutik. "Baiklah, aku menarik lagi ucapanku tadi." Jingga tersenyum. Senyumannya yang lebar hingga menampilkan lesung pipi membuat Davin terpana. Davin berdeham dan memalingkan muka tampak salah tingkah. "Ayo jalan," katanya seraya memeluk pinggang Jingga dengan posesif. Sementara Oliver masih terlelap dalam gendongannya. Selama di Italia, Davin menyewa sebuah penthouse yang ada di salah satu hotel bintang 5 ternama di Roma. Sementara Vincent dan Arun, mereka menempati kamar masing-masing di hotel itu. Davin ingin menjaga privasi keluarganya. Ia tidak mau ada orang lain di penthouse. Sesampainya di penthouse tersebut, Jingga beristirahat sejenak. Perjalanan panjang itu cukup melelahkan. Ia akan memindahkan pakaian mereka dari koper ke dalam lemari, tapi Davin melarangnya. "Istirahat saja Jingga, biar Arum yang melakukannya besok." Tapi Jingga tidak mengantuk. Ia sudah tidur puas saat di pesawat. Ritme tubuhnya juga masih mengikuti Jakarta. Saat ini di sana sudah pukul 9 pagi, jadi tubuhnya sudah segar bugar. "Kalau begitu aku mandi dulu," kata Jingga pada akhirnya. Ia hanya mengeluarkan pakaiannya yang akan ia gunakan sekarang dari koper. Sebelum kemudian ia masuk ke kamar mandi. Jingga terkagum-kagum dengan interior mewah penthouse ini. Kemewahannya memang tidak jauh berbeda dengan rumah Davin, tapi penthouse ini tampak klasik. Setelah air di dalam bathtub penuh, Jingga menenggelamkan dirinya di sana. Ia menghela nafas lega, merasakan otot-otot tubuhnya menjadi lebih rileks. Mata Jingga terpejam. Tiba-tiba ia mendengar bunyi pintu
yang dibuka dan suara derap langkah kaki yang mendekat membuat Jingga sontak membuka mata kaget. Ia lupa tidak mengunci pintu. "Dev, ngapain?" Jingga terbelalak melihat Davin berdiri di sampingnya sambil melepas. "Mandi bersamamu." Satu sudut bibir pria itu terangkat. "Kamu bisa melakukannya setelah aku." Jingga membuang muka kala ke meja Davin. Aku janji gak akan lama-lama. Terlalu lama kalau menunggu nanti. Aku inginnya sekarang." Jingga memasukkan tubuhnya ke dalam busa. Hanya kepalanya saja yang terlihat di permukaan. Bagaimanapun juga, Jingga belum terbiasa dengan hubungan mereka yang mendadak jadi sedekat ini. Belum lagi Jingga masih dibayang-bayangi kejadian mengerikan di masa lalu. "Jingga, beri aku sedikit ruang." "Aku nggak mau." Pipi Jingga meronah. Ia tak berani menatap Davin. Jika itu dulu, pria itu pasti marah mendengar penolakannya. Sekarang Davin hanya mendecak pelan. Meski Jingga menolaknya, Davin tetap memasukkan kakinya ke dalam petak, lalu mengangkat tubuh Jingga yang membuat wanita itu memekik kaget. Davin duduk dengan Jingga yang ia dudukkan. Punggung Jingga bersandar. Jingga bisa merasakan debaran jantung Davin yang cepat. Pria ini benar-benar suka bersikap seenaknya. Baiklah, sekarang sudah terlanjur. Jadi Jingga memilih untuk menikmati kebersamaan mereka. "Gimana perasaanmu?" tanya Davin seraya melingkarkan satu tangannya ke depan, sementara tangan yang lain terentang di atas tepian bathtub. Jingga tertegun. Selain Davin dan Khalil, selama ini hampir tidak ada yang bertanya mengenai perasaannya. "Aku gugup dan takut." "Apa yang kamu takutkan?" Jingga menghela nafas panjang. "Bagaimana kalau operasinya gagal, Dev?" "Jangan khawatir." Davin mengecup pelipis Jingga, membuat kepala wanita itu sedikit terdorong ke samping. "Kita sudah memilih dokter terbaik, dan kamu harus percaya pada dirimu sendiri, juga pada tim medis yang akan menangani kamu." Jingga menoleh ke belakang mencari-cari kekuatan dalam sorot mata pria itu. Sorot mata Jingga yang teduh membuat Davin mendadak salah tingkah. Namun hanya sesaat, Davin bisa menguasai raut mukanya lagi dengan cepat. "Aku mengerti perasaanmu, Jingga, karena aku tahu gak mudah membangun kekuatan secepat itu," ujar Davin seolah mengerti apa yang Jingga pikirkan. "Tapi ingat kata-kataku ini, kamu gak sendirian. Aku akan selalu menemani kamu. Kita akan melewatinya bersama-sama." Mata Jingga berkaca-kaca tanpa dapat ia cegah. Secara spontan ia bergumam, "Sebenarnya siapa yang merasuki tubuh kamu? Davin yang dulu aku kenal gak baik ke aku kayak sekarang." Davin mengerjap, tapi sudut hatinya terasa seperti diiris-iris. Jingga benar, dulu Davin adalah neraka baginya. "Anggap saja aku ini roh pelindungmu." Kedua tangan Davin memeluk Jingga, menenggelamkan tubuhnya, tubuh kurusnya dalam pelukannya, "yang akan selalu melindungimu dan menemanimu kapanpun kamu membutuhkanku." Jingga terngangah mendengar kata-kata Davin, tapi kemudian ia mengulum senyum dan memainkan busa di hadapannya. Jika boleh jujur, Jingga merasa senang dengan perubahan sikap suaminya ini. Selesai mandi yang hanya benar-benar mandi, keduanya beristirahat sampai matahari terbit. Jingga harus mulai terbiasa satu ranjang dengan Davin, karena selama di Italia mereka akan menempati kamar yang sama. Pagi ini dari rooftop, Jingga memandangi keindahan kota Roma yang menakjubkan di bawah sana. Meski kedatangannya kemari untuk berobat, tapi ia tidak sabar ingin segera menjelajahi kota ini. Bel yang berbunyi membuat Jingga masuk kembali ke dalam penthouse. Saat ia membuka pintu, kening Jingga berkerut begitu melihat pria berkacamata bulat di hadapannya. Ada tompel di salah satu pipi pria itu. Siapa dia? Batin Jingga.
Selamat pagi Bu Jingga, sarapan akan segera diantar ke sini. Jingga terhenyak. Vincent? Vincent meringis mengangguk. Betul. Kenapa wajahmu jadi berubah? Tanya Jingga dengan mulut ternganga. Jingga menatap curiga pada Davin yang sejak tadi terus tersenyum penuh kemenangan. Merasa ditatap Jingga, Davin pun menoleh pada istrinya yang duduk di sampingnya itu. Kenapa menatapku seperti itu? Penampilan Vincent berubah. Apa itu karena perintahmu? Ah, kamu pintar juga ternyata. Davin mengacak puncak kepala Jingga, bibirnya tersenyum miring. Itu resiko yang harus dia terima. Bukankah kemarin kamu bilang dia itu tampan? Jadi hari ini kubuat dia jadi jelek di depanmu. Apa? Mulut Jingga ternganga, ia geleng-geleng kepala tak habis pikir. Jadi itu gara-gara aku memuji dia tampan? Davin mengangguk enteng. Semakin kamu memuji orang itu, semakin aku buat dia jelek. Astaga, Davin benar-benar kekanakan. Jingga tak percaya kalau suaminya ini lulusan S2 Universitas Oxford. Jingga lantas menatap Vincent yang sedang menelpon di kejauhan dengan perasaan bersalah. Saat ini mereka sedang menunggu kedatangan Dr. Eugenio di ruangan tunggu Omerofields Hospital, rumah sakit ortopedi milik dokter tersebut. Aku bilang semua lelaki itu tampan, Dev. Davin mendelik. Jadi menurutmu ketampananku sama dengan pria pemulung di pinggir jalan? Protesnya tak terima. Jingga menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia yang semula gugup akan ketemu dokter mendadak jadi terhibur dengan sikap Davin yang konyol ini. Jingga menahan senyum. Semua lelaki itu ganteng, gak ada yang cantik kecuali orang-orang androgini. Apa ucapanku ini salah? Davin menggaruk dahi. Rupanya Jingga sedang bercanda, tapi Davin sama sekali tidak peka karena ekspresi Jingga terlalu serius untuk dikatakan bercanda. Enggak, kamu benar, laki-laki itu memang ganteng bukan cantik, ucap Davin seraya menghela nafas pasrah. Yang membedakan itu adalah tingkat ketampanan mereka. Ada yang dikasih lebih oleh Tuhan, ada yang pas-pasan. Lalu bagaimana denganku? Sial, ini pertanyaan konyol, tapi Davin sudah tidak bisa menarik kata-katanya lagi. Jingga menunduk, meremas tangannya sambil menahan malu. Ia tidak ingin mengakuinya, tapi bibirnya secara spontan berkata, kamu ada di atas rata-rata. Kamu laki-laki paling tampan yang pernah aku temui. Davin terpana, matanya seketika membulat. Ia menegakkan punggungnya dan menatap Jingga dengan tatapan tak percaya. Lalu Davin membuang muka untuk menyembunyikan pipinya yang tiba-tiba memanas. Sial, ada apa dengan dirinya? Pertama kalinya dipuji Jingga, tapi ia sudah merasa seperti terbang ke angkasa. Jantung Davin berdebar-debar dan kakinya terasa tak menapaki bumi. Sementara itu pipi Jingga juga merona-rona. Ia menyesal telah mengakuinya secara gamblang. Seorang wanita berkacamata menghampiri mereka dan berkata dalam bahasa Inggris, Tuan William, Tuan Eugenio sudah menunggu Anda dan istri di dalam ruangannya. Davin masih terperangah, sama sekali tidak mendengar ucapan wanita barusan dan tidak menyadari kehadiran. Jingga menatap Davin dan mengguncang lengannya. Dev? Davin terkesiap. Ia mengerjapkan mata dan menyadari kehadiran wanita itu. Oh maaf, apa yang barusan Anda katakan? Wanita itu tersenyum dan mengulangi kata-katanya. Tuan Eugenio sudah menunggu di dalam, silahkan. Baik, terima kasih. Davin mengubah ekspresi wajahnya menjadi serius. Ia menggenggam tangan Jingga yang terasa dingin.
Istrinya itu tiba-tiba terlihat gugup. Davin tersenyum, berusaha menenangkan. "Jangan khawatir, ada aku." Jinggah mengangguk. Sambil menggenggam tangan Jinggah, Davin menapaki lorong panjang menuju ruangan salah satu dokter terhebat di dunia itu dengan penuh kekaguman. Suasana di sekitarnya terasa tegang. Setiap langkahnya diiringi oleh dentingan langkah-langkah di lantai marmer yang bersih. Begitu tiba di depan pintu masuk ruangan tersebut, Davin terpesona oleh kecanggihan teknologi yang terpampang di depan matanya. Pintu yang semula Davin kira sebagai dinding tiba-tiba terbelah sendiri, membentuk garis zigzag, membuat Davin merasa seperti memasuki sebuah dunia baru yang menakjubkan. Cahaya hangat memancar dari lampu-lampu LED yang terpasang dengan rapi di seluruh bagian di sekeliling ruangan itu. Layar-layar monitor besar menampilkan data medis secara real-time dengan tata letak yang teratur dan rapi. Mesin-mesin canggih terletak di pojok-pojok ruangan, siap digunakan untuk memfasilitasi berbagai prosedur medis yang rumit. Davin terpesona oleh teknologi yang begitu maju dan inovatif itu. "Ini benar-benar luar biasa," bisiknya pada Jinggah dengan kagum. Jinggah mengangguk. "Sekarang aku mengerti kenapa Dr. Eugenio dinobatkan sebagai dokter ortopedi terbaik." "Selamat datang, Tuan William." Davin dan Jinggah sama-sama menoleh pada seorang dokter berseneli yang menghampiri mereka. Meski rambutnya sudah memutih, tapi wibawanya sama sekali tidak luntur. Ia tampak seperti seorang genius. "Selamat siang, Dr. Eugenio. Sebuah kehormatan bagi kami bisa datang ke ruanganmu yang menakjubkan ini." Davin menyalami Eugenio. Dokter itu tersenyum penuh wibawa. "Pujianmu terlalu berlebihan, Eugenio." Kemudian menatap Jinggah dan tersenyum hangat. "Nyonya William benar." Jinggah yang sedikit paham bahasa Inggris karena mengikuti ekskul English Club sewaktu SMA, mengerti apa yang kedua lelaki itu bicarakan. Dengan gugup ia menjabat tangan Eugenio dan memperkenalkan dirinya. Eugenio lantas mengajak mereka duduk dan mengobrol ringan selama beberapa saat. Ketika diskusi mereka dimulai, Davin lantas menyerahkan catatan medis Jinggah yang sudah ia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ia mendapatkan catatan medis itu dari rumah sakit tempat dulu Jinggah dirawat. Eugenio mempelajari berkas itu sesaat sebelum kemudian ia mulai melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap Jinggah. "Besok Nyonya William akan langsung dirawat di sini," kata Eugenio yang membuat Jinggah semakin merasa gugup. Kini Jinggah dan Davin sudah keluar dari rumah sakit itu. Davin bisa melihat kekhawatiran yang tergambar di wajah Jinggah. "Semuanya akan baik-baik saja." Davin menggenggam tangan Jinggah dan meremasnya dengan lembut. "Selama aku dirawat, aku nggak bisa ketemu Oliver," gumam Jinggah dengan suara bergetar. "Sebelumnya aku nggak pernah berpisah sama dia lebih dari 12 jam. Davin tercenung. Ia baru sadar bahwa Jinggah dan Oliver saling memiliki satu sama lain. Ibu jari Davin yang terbebas mengusap pipi wanita itu. "Arum dan Vincent akan menjaganya dengan baik," ujarnya dengan suara lembut. "Oliver juga pasti akan mengerti. Dia anak yang baik. Setelah operasi selesai dan kondisimu membaik, kamu bisa menemani Oliver dengan lebih leluasa, Jinggah." Kata-kata Davin membuat Jinggah merasa sedikit lebih lega. Ia mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke jalan yang mereka lewati. Ketika kakinya pulih, Jinggah akan lebih leluasa menemani Oliver. Berlari-lari saling mengejar. Jinggah tak sabar dengan hal itu.
di kabin depan, tepat di samping sopir. Diam-diam Vincent tersenyum karena merasa terharu. Ia sangat tahu bagaimana perjalanan rumah tangga mereka, bagaimana kejamnya bosnya itu terhadap istrinya. Lalu Vincent ikut merasa senang setelah sikap Davin berubah sejak hari itu. Hari di mana Davin terbangun dari tidurnya dan langsung bersikap sangat aneh. Penampilan Vincent sudah kembali normal. Ia menanggalkan kacamata dan tompel di pipinya setelah Davin menyuruh untuk melepasnya saat masih di rumah sakit. "Oh, roller sport," seru Jinggah tiba-tiba dengan mata berbinar saat ia melihat sekumpulan orang sedang bermain sepatu roda. Davin meminta sopir untuk menghentikan laju kendaraan. Begitu melihat Jinggah sangat antusias. "Kamu menyukai roller sport?" Jinggah mengangguk sambil tersenyum lebar, senyuman yang membuat Davin terpanah dan pipinya memerah. "Kamu tahu, waktu masih SD dan SMP aku sangat jago main sepatu roda. Aku Jinggah dengan jumawa. Cita-citaku juga ingin jadi atlet roller sport." Tapi raut muka Jinggah mendadak sendu. Kecelakaan tragis itu tak hanya merenggut kesempurnaan kakinya, tetapi juga menghancurkan cita-citanya. Davin mengerti apa yang membuat Jinggah tiba-tiba sedih. Ia menarik Jinggah ke dalam pelukannya. Hati Davin terasa nyeri. Ia yakin dulu Jinggah adalah anak yang ceria. Setelah mengecup puncak kepala Jinggah, Davin bergumam, "Nanti setelah kakimu pulih, aku akan membawamu bermain roller sport dan kamu boleh bermain sepuasnya. Aku janji."